Kelompok Pemuda Pratama. Dan kali ini saya akan melakukan monolog dengan judul Kerinduan Terhadap Cinta dari karya Ahmad Dayani. Sebetulnya aku bukanlah anak SD. Sesungguhnya aku bukanlah anak kecil. Sebenarnya aku bukanlah anak-anak, tapi aku adalah seorang lelaki dewasa yang berusia 2 kali lipat dari seorang anak SD. Aku merupakan seorang mahasiswa yang berkuliah di universitas ternama di kotaku. Sering kali aku merasa kalau aku bukanlah sivitas akademika, karena aku sering rindu pada masa kecilku. Mungkin hal ini juga didasari oleh diriku yang tidak pernah merasakan masa kecil. Saat umurku 9 tahun, ibuku telah meninggal. Aku tinggal dengan ayahku yang bekerja sebagai penjahit, yang penghasilannya tidak cukup untuk membelikanku sebuah boneka. Aku tidak memiliki kakak, apalagi adik. Tapi aku memiliki ayah yang hebat. Siang malam dia bekerja tanpa merasa lelah. Karena itu aku dapat bersekolah di sekolah-sekolah unggulan dari semenjak aku SMP hingga aku SMA. Hidupku ini hidup yang sepi dan sederhana. Tidak terdapat kemewahan sedikit pun dalam kehidupanku. Namun hal itu juga menjadi alasanku menjadi aku dapat fokus belajar. Aku mendapatkan beasiswa dari sebuah pabrik rokok ternama di negaraku. Aku mendapatkan kuliah gratis, uang saku bulanan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Hidupku ini layaknya angin yang berhembus begitu saja. Angin itu tidak berubah ataupun membesar, layaknya angin tornado ataupun angin puyuh. Aku sering rindu pada masa kecilku. Ingin aku memperbaiki semua hal tentang masa kecilku. Aku ingin menatanya kembali dengan sempurna. Aku ingin merangkainya kembali tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, dengan kenangan-kenangan yang indah, dengan penuh kesenangan dan kebebasan. Hobi balayung gambreng. Tapi permainan-permainan seperti ini tidak dapat lagi ditemui di zaman sekarang ini. Karena anak-anak pada zaman ini sudah terkontaminasi oleh teknologi yang ada pada zaman ini. Mereka sudah terkontaminasi oleh sosmed layaknya Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Reddit, Threads, dan sebagainya. Dan juga konsol layaknya Xbox, PlayStation, Steam Deck, dan lainnya. Semua hal itu membuatku muak pada zaman ini. Aku rindu pada masa kecilku. Karena saat masa kecil aku bebas untuk menjadi apa saja. Oh iya, saat aku kelas 1 SD, aku bercita-cita menjadi seorang polisi agar aku dapat membantu banyak orang dan membuat lingkungan sekitar aman. Saat aku kelas 2 SD, aku bercita-cita menjadi presiden agar aku dapat memimpin bangsa ini menuju bangsa yang maju. Saat kelas 3 SD, aku bercita-cita untuk menjadi dokter agar aku dapat mengobati banyak orang. Saat kelas 4 SD, aku bercita-cita menjadi guru agar aku dapat bermanfaat layaknya guru-guru. Saat aku kelas 5 SD, aku bercita
bercita-cita untuk menjadi pilot agar aku dapat menerbangkan kendaraan itu yang melayang-layang di cakrawala. Saat kelas 6 SD aku bercita-cita menjadi profesor agar aku dapat meneliti dan menciptakan hal yang baru untuk dunia ini. Dan saat aku SMP, aku bercita-cita menjadi seorang model yang foto-fotonya dipajang di majalah-majalah terkenal. Saat aku SMA, aku bercita-cita menjadi pramugara dan bintang film. Tapi saat aku berkuliah, tidak ada satupun mimpi yang aku dapatkan saat aku kuliah. Ingin aku sekali untuk kembali ke zaman SMA ku. Ingin ku mewujudkan keinginanku semenjak SMA. Karena aku bukan berkuliah di jurusan yang menjadi bintang film ataupun model. Aku berkuliah di jurusan yang bergelut dengan angka, ada pembukuan, neraca, simpan pinjam, dan hal sebagainya yang berhubungan dengan uang. Layaknya manusia yang hidup tanpa jantung, seringkali aku berpikir, seringkali aku merenung bahwa aku telah kehilangan cita-citaku. Tapi ketika aku melihat tempat di mana aku berkuliah, para teman-temanku berdandan, bergaya layaknya para model. Tentu aku juga mengikuti gaya seperti mereka. Aku seringkali bergaya mencolok dengan menggunakan motor yang mencolok. Hal itu membuat para kaum hawa melihatku dengan tatapan yang tajam, layaknya hyena yang melihat seekor bangkai sapi. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagiku, tapi hal itu juga menjadi sebuah hal yang tersiksa bagiku, karena aku bukanlah orang-orang kaya layaknya teman-temanku yang setiap hari bolak-balik kuliah menggunakan kendaraan BMW ataupun Jaguar. Tapi karena kepandaianku dalam berhitung, seringkali aku menemukan sebuah jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan yang besar, untuk pengeluaran yang besar juga. Jika di suatu titik aku menemukan bagaimana cara teman-temanku yang pandai berhitung itu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, yang pada akhirnya memang aku mengikuti jalan mereka. Ya memang jalan itu bukan merupakan jalan yang halal, tapi mau bagaimana lagi? Hal itu demi kehedonisanku. Sepulang kuliah setiap hari aku pergi bekerja untuk pekerjaan yang kotor. Dengan mengingat itu saja sudah membuatku sangat mual. Tapi mau bagaimana lagi? Itu semua demi kehedonisanku. Keesokan paginya ketika aku melihat rekeningku, seringkali aku tertawa bangga karena banyaknya uang yang ada di rekeningku. Kehidupan ini kehidupan yang membosankan. Tak bisa kurelakan kehidupan yang membosankan, yang berlalu begitu saja, yang terus dihantui oleh dosa-dosa. Kehidupan yang tak lagi berarti, tak seperti aku kecil dulu saat aku memiliki mimpi. Semua hal itu memuakkan, tapi mau bagaimana lagi? Inilah yang terjadi sekarang. Bebanku hinggap dalam diri ini. Penyesalan-penyesalanlah yang tersisa dalam diri ini. Mungkinkah aku harus mati dan tinggalkan tempat ini, atau aku harus hidup sampai aku mati nanti? Maaf, sepertinya sudah bermaksud. Dadah.